Halo Indonesia, salam selalu sehat untuk kita semua. Tutorial kali ini adalah untuk menyelesaikan training 3D LiDAR Tools. Sekarang kita sudah ada di halaman training Remotas, mari kita lihat training yang akan kita selesaikan kali ini. Ini adalah bagian training 3D dengan kategori LiDAR Annotation sebagai pilihan. Kita bisa melihat bahwa proyek-proyek pada bagian ini belum dapat kita pilih. Oleh karena itu, kita wajib menyelesaikan satu training lebih dulu, yaitu LiDAR Annotation Tools. Baiklah, kita mulai mengikuti training ini dengan mengklik tombol Start di sini. Training ini diawali dengan video yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa yang dimaksud dengan LiDAR dan apa yang harus kita kerjakan. Seperti biasa, bagian video akan dipercepat dalam tutorial ini. Anda wajib mendalaminya sendiri nanti agar dapat memahami dengan baik tugas dengan kategori LiDAR. Bagian ini akan menjelaskan mengapa kita perlu memahami tugas 3D LiDAR. Beberapa keuntungan dari kita mengerjakan tugas LiDAR yang pertama adalah, kita akan mendapat bayaran lebih banyak dibandingkan tugas-tugas tipe lainnya untuk hasil kerja dengan kualitas tinggi. Kedua, pekerja yang mengerjakan tugas ini jumlahnya masih sedikit sehingga ketersediaan tugas tentu lebih banyak. Dan yang ketiga, durasi waktu pengerjaan tugasnya lebih lama. Ini adalah video yang akan menjelaskan lebih detail mengenai LiDAR. Pahamilah dengan sebaik-baiknya di waktu senggang Anda agar dapat memberikan hasil kerja dengan kualitas yang bagus. Video dalam bagian ini menjelaskan cuboid coloring tool, yaitu sarana untuk mewarnai kubus saat mengerjakan tugas. Pewarnaan kubus sangat membantu untuk membedakan bermacam kriteria anotasi objek. Pewarnaan kubus dapat dilakukan berdasarkan label, atribut, identitas, dan juga ketinggian dari tanah. Pahamilah sebaik-baiknya dengan memutar video ini secara utuh. Di bagian ini dapat kita baca cara pendekatan terhadap tugas LiDAR untuk memulai tugas. Bacalah dengan seksama dan pahami dengan baik. Setelah ini kita akan memasuki bagian kuis. Pada bagian kuis ini akan diberikan jawaban-jawabannya. Namun demikian, Anda wajib memahami betul kaitan antara pertanyaan dan jawaban. Hal ini akan sangat berguna saat melakukan tugas. Tanpa pemahaman yang baik, Anda dipastikan akan selalu mendapat hasil pekerjaan berkualitas rendah. Hasil kerja dengan kualitas rendah akan dibayar rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali.
Sebelum menjawab kuis selanjutnya, pahamilah dulu topik penting dalam video ini, yaitu directional heading atau arah depan sebuah objek. Video ini akan menjelaskan mengenai cara menentukan bagian depan objek menghadap ke arah mana. Mari kita lanjutkan lagi menjawab kuis dengan tambahan materi directional heading. Perhatikan dan pahami dengan baik. Sekarang kita sampai pada bagian ujian praktek melakukan tugas. Gunakan pemahaman Anda sebelumnya untuk mengerjakan contoh tugas yang mudah ini. Tugas ini hanya terdiri dari satu frame. Temukan dan buatlah anotasi untuk sebuah objek mobil yang belum dianotasi. Objek itu berada dekat dengan bulatan hijau yang menandakan sebagai self-driving car atau SDC. SDC adalah mobil tanpa pengemudi yang dipasang sensor lidar. Kerjakanlah praktek tugas ini dengan sebaik-baiknya lalu kirimkan dengan menekan tombol submit jika sudah selesai. Sistem akan menilai hasil kerja Anda, tunggulah hingga hasilnya keluar. Jika persentasi kualitas hasil kerja Anda terlalu rendah, maka ulangilah hingga Anda mendapat nilai di atas 80%. Baiklah, mari kita mulai sekarang dengan klik di sini. Ini adalah bagian instruksi dari setiap teks yang akan kita kerjakan. Kita akan mulai dari start. Kemudian ini bisa kita tutup lebih dulu karena memang hanya ada pada training. Kita tunggu semua gambar dimuat oleh sistem. Sekarang sudah muncul gambarnya. Inilah layar di mana kita akan mengerjakan 3D LiDAR. Sebelah kanan adalah asisten untuk melihat status dari setiap objek yang kita kerjakan, apakah ada kesalahan atau tidak. Kita tutup dulu agar layar utama kita bisa lebih luas. Inilah layar utama dari LiDAR 3D. Dan di bawah ini adalah alat-alat yang berkaitan dengan tampilan dari layar. Tidak terkait langsung dengan anotasi sebuah objek. Ini salah satu tombol penting yang akan dijelaskan nanti, yaitu tombol ABC. Dan bisa kita gunakan tombol P. Coba gunakan anak panah atas, bawah, dan kiri kanan untuk mengendalikan pandangan kita terhadap layar utama. Ke kiri untuk berputar ke kiri, kanan untuk berputar ke kanan, dan atas bawah adalah untuk memiringkan layar. Yang hijau ini adalah SDC, dan ini adalah mobil yang akan kita tandai atau kita anotasi. Gunakan juga tombol putar di mouse untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Tekan tombol T untuk mengubah mode menjadi 2D. Mode 2D adalah cara yang bisa digunakan untuk mempermudah membuat cardboard atau membuat kotak di mobil. Mari kita buat kotaknya sekarang dengan klik mouse kemudian tarik ke ujung kanan bawah
akan muncul bagian di sebelah kiri seperti ini. Dan yang pertama kita lakukan adalah memberi label dari objek yang barusan kita beri kotak. Kita kasih label car karena memang itu adalah mobil. Kemudian selanjutnya kita betulkan letak dari kotak tersebut secara tepat dan akurat dengan cara klik mouse kiri, kemudian bisa kita tarik seperti ini, samping kanan, samping kiri, ataupun dari atas. Ini adalah tampak atas dari objek yang kita tandai, dan ini tampak dari belakang. Semua kotak harus kita presisikan tepat di sebelah mobil. Dan ini adalah tampak samping dari kendaraan, sehingga kita memiliki dua pandangan untuk satu objek. Kita lihat ke bawah, masih banyak alat-alat yang perlu kita kenali lebih lanjut. Ini adalah kamera untuk melihat hasil dari cuboid atau kotak yang sudah kita bikin. Baiklah, kita cek sekali lagi apakah sudah tepat. Sepertinya sudah tepat dan tidak perlu ada yang kita kerjakan lagi sesuai dengan perintah yang kita lihat tadi. Kita kembali ke layar lidar dan klik di bagian layar, kemudian kita submit. Lalu kita tunggu hasil dari penilaian. Nah, lihat, penilaian sudah keluar dan kita mendapat angka 100%. Baiklah, kita kembali ke layar sebelumnya, dan ini sudah hijau dan tombol ini sudah menyala. Video ini akan memberikan penjelasan penting tentang multiple frame, yaitu tugas lidar yang memiliki lebih dari satu frame. Alat untuk membantu dalam mengerjakan tugas multi-frame adalah APC, singkatan dari Aggregated Point Cloud. Simak dan pelajari dengan baik penjelasan dalam video ini. Berikut ini adalah kuis yang berkaitan dengan APC, Aggregated Point Cloud. Peralatan bantu lainnya untuk mengerjakan tugas 3D LiDAR adalah interpolation. Memahami penggunaan interpolation dengan benar akan sangat membantu untuk membuat anotasi secara akurat untuk objek bergerak. Simaklah video dalam bagian ini dengan baik agar dapat menggunakan teknik interpolation secara benar saat mengerjakan tugas. Sekarang kita selesaikan kuis yang berkaitan dengan pemahaman interpolation ini. Ada
kalanya kita akan mendapatkan kesalahan data saat mengerjakan tugas, atau istilah lainnya adalah bad data error. Salah satu akibat dari adanya kesalahan data ini adalah munculnya echo point pada satu atau lebih objek. Echo point akan tampak seperti duplikasi sebagian dari bentuk sebuah objek yang sangat dekat dengan objek itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan pada bagian ini dengan baik serta simak videonya hingga selesai. Sekarang saatnya kita selesaikan kuis bagian akhir dari keseluruhan training. Training ini akan ditutup dengan ujian praktek satu kali lagi. Ujian praktek ini akan kami berikan dalam video berbeda. Sebelum mengakhiri tutorial ini, simaklah video yang cukup penting dalam bagian ini. Video ini akan menjelaskan tentang alat bantu yang cukup penting, yaitu bottom Z index dan bottom Z koordinat. Demikian tutorial untuk menyelesaikan training 3D LiDAR Tools. Jika Anda ingin mendapat panduan untuk menyelesaikan ujian praktek training ini, silakan menyaksikan video bagian kedua dari tutorial ini. Remotas Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa pada video tutorial lainnya.